Oke, sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai Kerajaan Samudra Pasai ini, kita harus tahu dulu apa itu Kerajaan Samudra Pasai dan di mana letaknya. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa kurang lebih 29 tahun, dari 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pase dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Selanjutnya, ada struktur pemerintahan. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti menteri besar, semacam perdana menteri atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan Qodi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya, para syah bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang asing. Selanjutnya ada kehidupan politik dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Venetia atau Italia pada tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir I pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Nah, pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Nah, pada masa ini pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan, melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi pada tahun 1345, dapat diketahui bahwa Samudra Pasai ini merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Lalu berikutnya kita akan membahas kehidupan ekonomi dan sosial budaya dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, dengan letaknya yang strategis ini, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai ini memiliki hegemoni pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai ini berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battulah. Nah, komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar yaitu uang emas yang dinamakan dirham atau dirham.
Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antaranya, karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai atau HRP. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. Hikayat Raja Pasai ini menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdurrauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Nah, sejalan dengan itu juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Duru Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Mahdum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang ke-1 ada makam Sultanah Narasiyah. Makam Sultanah Narasiyah itu terletak di Desa Menasah Kuta Krueng, Kecamatan Samudra. Sultanah Narasiyah adalah ratu pertama Kerajaan Samudra Pasai dan merupakan keturunan Sultan Malik alaihissalam. Pada batu nisan Sultanah Narasiyah terdapat kaligrafi yang berisi kutipan ayat kursi dan surat Yasin. Nisan Sultanah Narasiyah didatangkan langsung dari Kamboja. Ada makam Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh atau Marasilu adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Makamnya memiliki angka 1297 Masehi dan diklaim sebagai batu nisan tertua yang pernah ditemukan. Batu nisan pada makam Sultan Malik Al-Saleh menjadi bukti adanya pengaruh Islam dari Gujarat di Samudra Pasai. Ada lonceng Cakra Donya. Lonceng Cakra Donya adalah peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada tahun 1409 Masehi. Lonceng dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm ini berupa mahkota besi berbentuk stupa. Diduga, lonceng Cakradonya merupakan hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Dirham. Samudra Pasai adalah kerajaan makmur yang mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran, yaitu dirham yang terbuat dari emas. Dirham sendiri di Kerajaan Samudra Pasai pertama kali dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja kedua, yakni Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Koin berbahan emas ini menjadi alat pembayaran yang kemudian dikenalkan oleh orang-orang kerajaan kepada bandar perdagangan di Nusantara, seperti Bandar Malika. Dari mata uang emas yang ditemukan ini, diketahui beberapa nama raja yang pernah memerintahkan di Kerajaan Samudra Pasai. Hikayat Raja Pasai. Hikayat Raja Pasai merupakan karya dalam bahasa Melayu yang diperkirakan ditulis pada abad ke-14. Isi karya sastra tersebut menceritakan mengenai Kerajaan Samudra Pasai, termasuk mimpi Marasilu saat bertemu dengan Nabi Muhammad dan kemudian mengislamkannya. Selanjutnya, ada masa kejayaan Samudra Pasai. Masa kejayaan Samudra Pasai terjadi pada kepemimpinan Sultan Al-Malik Zahir II. Dalam kepemimpinannya, wilayah Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan, sehingga banyak saudagar dari penjuru dunia seperti India, Siam, Arab, hingga Cina datang untuk berniaga ke Pasai. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan yang cukup penting di Asia. Letaknya yang strategis membuat wilayah kerajaan ini sering dikunjungi para saudagar dari berbagai negara, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai adalah yang pertama, konflik keluarga. Penyebab runtuh kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.
Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke Kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi, bantuan dari Kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain yang membuat Kerajaan Samudra Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. Yang kedua, berdirinya Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka, yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Hal ini yang membuat kerajaan Samudra Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Samudra Pasai di kawasan Malaka mulai melemah akibat dominasi sektor perdagangan kerajaan Malaka di wilayah tersebut. Diserang Portugis. Salah satu penyebab keruntuhan Samudra Pasai adalah penyerangan Portugis pada abad ke-16. Pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudra Pasai. Lama-kelamaan, Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan. Wilayah kerajaan Samudra Pasai yang sudah runtuh karena diserang Portugis jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Dan yang terakhir adalah diserang Majapahit. Faktor eksternal yang menjadi penyebab keruntuhan Samudra Pasai runtuh adalah serangan dari kerajaan Majapahit dari Jawa Timur. Samudra Pasai yang berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka akhirnya membuat kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, serangan Majapahit terhadap Samudra Pasai juga didorong oleh adanya perlakuan yang tidak pantas dari Sultan Ahmad Al-Malik Al-Zahir terhadap putri Majapahit, Raden Galuh Gemerancang. Alhasil, pada tahun 1345 sampai 1350, Mahapati Gajah Mada diperintah oleh Raja Majapahit, Hayam Wuruk, untuk menyerang kerajaan Samudra Pasai. Awalnya, Majapahit hanya menyerang pada perbatasan Perlak, tetapi mereka gagal karena wilayah itu dijaga ketat oleh pihak Samudra Pasai. Akibatnya, Gajah Mada memilih mundur terlebih dahulu sembari mencari strategi baru untuk menyerang Samudra Pasai dari dua arah, yakni darat dan laut. Serangan darat yang dilakukan Majapahit juga gagal, tetapi mereka berhasil membawa masuk pasukan ke dalam istana setelah menginvasi lewat laut. Serangan Majapahit ini pun membuat kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran.